Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'da. Baik teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar pengantar mata kuliah Islam dan ilmu sosial yang kedua. Ya. Baik, Islam merupakan sebuah paradigma terbuka di dalam peradaban dunia yang berkembang pesat. Jadi Islam merupakan ruh dari berkembangnya peradaban dunia. Bagaimana bisa menjadi ruh? Karena dalam beberapa ayat Al-Quran memang disebutkan bahwasanya Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di mana kitab sucinya adalah Al-Quran dan ajarannya telah sempurna. Lalu kemudian sempurna ini merupakan ruh dari semua ajaran-ajaran Islam yang telah kita pelajari yang hari kemarin, pertemuan yang kemarin, di mana Islam itu ternyata mencakup semua banyak aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek tauhid, mulai dari aspek muamalah, lalu kemudian turun lagi menjadi perekonomian Islam, lalu kemudian turun lagi menjadi perbankan syariah dan lain sebagainya. Artinya Islam dengan Al-Quran dan ajarannya merupakan ruh dan sekaligus paradigma yang terbuka dalam menyusun atau membentuk peradaban dunia, mulai sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Begitu. Jadi Islam merupakan paradigma terbuka dalam berkembangnya peradaban dunia. Itu sebuah fakta yang harus kita pegangi, bahwasanya ya Islam adalah ruh untuk berkembangnya peradaban dalam berkembangnya peradaban dunia. Nah, kalau ada yang bertanya, apa benar Pak Islam merupakan ruh atau paradigma dari berkembangnya peradaban dunia? Maka kita kembalikan lagi kepada ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil. Apa itu ayatnya? Yaitu Quran surat Ali Imran ayat 110. Sebagaimana yang kita ketahui, nah ini dia ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Nah, kita sebagai umat Islam patut bangga karena umat Islam di dalam ayat ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan bagi peradaban manusia. Apa saja tugas kita sebagai umat yang terbaik? Yang pertama, jelas kita ditugaskan dengan hal-hal yang berhubungan dengan humanisasi,
humanisasi, yaitu membuat manusia menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Artinya apa manusia bisa dianggap sebagai manusia seutuhnya? Kalau dalam hadis seringkali kita temui dengan beberapa matan atau teks hadis yang berbunyi khairukum mohon maaf keliru, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi umat yang terbaik atau manusia terbaik anfa'uhum linnas adalah manusia yang paling bermanfaat, memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat itu bisa berbentuk menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah dari hal-hal yang mungkar. Nah, mencegah hal-hal yang mungkar lalu kemudian menyuruh kepada hal-hal yang baik. Ini adalah prinsip-prinsip humanisasi. Jadi ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Islam atau ajaran Islam itu berhubungan erat dengan humanisasi. Oke. Yang kedua, ini liberasi. Jadi mencegah dari perbuatan yang mungkar ini juga termasuk prinsip-prinsip liberasi. Jadi kalau dulu contohnya Islam seringkali diidentikan dengan peradaban gitu ya. Lahir dalam peradaban Arab begitu pada waktu itu. Pada waktu Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, Islam hadir di kalangan peradaban Timur Tengah, umat segolongan manusia di Timur Tengah yang sering mengadopsi, tidak hanya mengadopsi, tapi mau mempraktekkan cara-cara Buddha begitu ya, Buddha ya, atau kemudian cara-cara di tengah-tengah peradaban Islam hadir di tengah-tengah peradaban Arab yang kemudian sering mengubur anak perempuan daripada anak laki-laki. Nah, Islam itu kemudian menganjurkan orang-orang Arab untuk tidak mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena di situ ada prinsip humanisasi. Ya, dilarang membunuh manusia, dilarang menghilangkan nyawa manusia, itu humanisasi. Tapi dalam hal liberasi, maka Islam mengajarkan kepada orang-orang Arab, lingkungan masyarakat Arab yang dihadapi oleh Nabi, mengajarkan bahwasanya ada prinsip gender di situ. Yang semula orang Arab memandang bahwasanya anak perempuan itu sebagai anak yang kurang membanggakan bagi keluarganya, kurang memberikan prestisius, nilai-nilai prestisius bagi keluarganya atau bagi sukunya. Nah, oleh Nabi Muhammad dengan membawa ajaran Islam, hal-hal yang membunuh anak perempuan karena kurang prestisius, kurang disukai, ini dihilangkan. Inilah yang kemudian disebut dengan prinsip liberasi begitu, atau tanhauna anil munkar. Itu prinsip liberasi. Lalu yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah ini beriman kepada sesuatu zat yang maha gaib dengan 99 asma Allah, sifat-sifat Allah di dalamnya. Maka inilah yang disebut dengan prinsip transendensi. Jadi kita umat Islam adalah umat yang membawa ajaran-ajaran Islam dalam hal sosial berupa prinsip. Jadi membawa prinsip-prinsip
humanisasi membawa prinsip liberasi dan membawa prinsip transendensi ketika sedang membentuk peradaban manusia atau peradaban sosial di sekitar kita. Ayat ini mengajarkan kita kepada 3 hal tersebut. Jadi ingat-ingat ya, humanisasi. Jadi kalau kita sedang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, jangan lupakan bahwasanya tugas kita sebagai khairu ummah, umat terbaik, membawa 3 hal prinsip: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Begitu. Oke, lanjut. Jadi karena khairu ummah, umat yang terbaik, di ayat yang tadi khairu ummah. Nah, ini khairu ummah, umat terbaik, berarti ada umat-umat yang lain dong. Oh jelas, ada agama lain, ada kebudayaan lain, ada peradaban lain yang bersinggungan dengan Islam. Saat Islam pertama kali hadir sampai sekarang, sampai pada masa sekarang di wilayah manapun, tidak hanya di wilayah Arab. Begitu. Oke. Nah, kalau tadi Islam bersinggungan dengan agama lain, bersinggungan dengan kebudayaan lain, dan bersinggungan dengan peradaban lain, lalu bagaimana cara Islam terkoneksi dengan peradaban lain? Nah, peradaban manusia ada caranya. Yang pertama, nah ini kalau saya dulu waktu S1 diajari oleh Profesor Amin Abdullah, beliau mengatakan ada hubungan agama dan ilmu menurut Ian J. Barbour. Yang pertama, hubungan agama dan ilmu. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana Islam terkoneksi dengan peradaban, jelas dengan memakai ilmu, begitu ya. Islam sebagai agama, lalu kemudian terkoneksi dengan peradabannya itu dengan dalam ruang lingkup ilmu. Nah, hubungan agama dengan ilmu itu ternyata mempunyai 4 pola. Menurut Ian J. Barbour ada 4 pola. Yang pertama, hubungan konflik. Yang kedua, hubungan independensi. Yang ketiga, dialog. Lalu kemudian integrasi. Nah, hubungan model pertama yaitu hubungan konflik. Hubungan agama, antara agama dan ilmu dalam bentuk konflik itu sangat sering terjadi di Indonesia. Biasanya ketika ada sebuah permasalahan dalam peradaban manusia, lalu kemudian beberapa otoritas keagamaan, yakni ulama atau beberapa tokoh masyarakat, itu sering menggunakan pendekatan yang bersifat hitam dan putih. Nah, maka ketika tidak hitam ya putih, ketika tidak putih ya hitam. Di tengah-tengahnya ada konflik. Wah, ini banyak sekali. Apa Pak menggunakan pendekatan hitam dan putih? Biasanya seringkali ketika hubungan agama dan ilmu serta dalam ruang lingkup peradaban itu ya, yang memunculkan model hubungan konflik itu biasanya karena menggunakan pendekatan ilmu fikih atau hukum Islam semata. Jadi biasanya kalau ada permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan peradaban, lalu kemudian tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, nah, ini kemudian diputuskan bahwasanya permasalahan ini hitam atau putih. Kalau tidak hitam maka putih, kalau putih ya hitam, kalau tidak putih ya hitam, kalau tidak dua-duanya maka menjadi konflik, abu-abu. Dan ini kemudian sering menjadi konflik.
contohnya ada banyak sekali. Kalau studi kasus tentang yang konflik ini bisa kalian pelajari di jurnal-jurnal ilmu atau jurnal-jurnal mata kuliah atau jurusan prodi, program studi yang berkenaan dengan resolusi konflik beratasnamakan agama. Itu sering kali kita jumpai hubungan berupa konflik antara agama dan ilmu di dalam ruang lingkup peradaban masyarakat. Begitu. Silakan cari di Google nanti ya, di jurnal, jangan di Google tapi di web jurnal yang bertemakan resolusi konflik beragama, religiosity conflict resolution, begitu. Silahkan dicari nanti. Lalu kemudian ada hubungan agama dan ilmu yang berdiri sendiri. Jadi ini bisa dikatakan sekuler. Agama ya agama, nggak usah ngurusi yang lain, begitu. Jadi agama ya agama, nggak usah ngurusi politik. Itu biasanya model-model hubungan independensi dalam hubungan agama dan ilmu di dalam ruang lingkup peradaban manusia. Oke. Dan hubungan dialog serta integrasi itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak didik atau anak ideologis dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Artinya, mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan saya, khususnya sebagai tenaga pengajar, mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun hubungan agama dan ilmu, bukan berdasarkan model hubungan konflik dan juga bukan berdasarkan model hubungan independensi. Rekan-rekan mahasiswa dan saya diharuskan untuk membuat sebuah pola hubungan agama dan ilmu yang berupa dialog, berkomunikasi antara agama dan ilmu dalam ruang lingkup peradaban. Dan juga rekan-rekan mahasiswa dan saya mempunyai tanggung jawab untuk mengambil pola integrasi, menyatu dan bersinergi dalam hubungan agama dan ilmu dalam kaitannya peradaban manusia. Jadi dua yang terakhir, berdialog dan berintegrasi, ini merupakan tanggung jawab besar kita dalam membangun sebuah peradaban kelak di masa yang akan datang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena tanggung jawab kita berupa hubungan dialog dan hubungan yang bersifat integrasi, maka ada 3 syarat menurut Amin Abdullah, yaitu syaratnya kita harus memiliki sikap semi permeable. Jadi ini kalau di keterangannya di sini, saling tembus dengan sikap klarifikatif, komplementatif, afirmatif, korektif, verifikatif, dan transformatif. Bahasa mudahnya begini, ketika ada sebuah permasalahan dalam peradaban keilmuan, maka tugas kalian rekan-rekan mahasiswa dan saya sebagai tenaga pendidik selalu menggunakan sikap semi permeable. Jadi tidak serta-merta justifikasi saja. Jadi tidak serta-merta saya menjustifikasi permasalahan ini hitam dan putih, tidak. Nah, tapi kita harus mempunyai sikap klarifikasi, keilmuan, lalu kemudian dilihat dengan keilmuan yang mendukung
terhadap permasalahan tersebut dari luar ilmu-ilmu Islam, apakah bisa dipakai? Nah, itu kita pakai. Kalau kita pakai, maka kemudian kita menggunakan sikap komplementatif. Jadi melengkapi makna dari ilmu yang berasal dari luar ilmu Islam begitu. Ilmu-ilmu sosial humaniora begitu tentunya kalau dalam mata kuliah kali ini. Afirmatif, nah itu kita membetulkan apakah ini iya, apakah ini tidak. Nah, kita afirmasi. Lalu kemudian korektif, verifikatif. Nah, kalau ada yang salah, mana yang salah? Jangan semuanya, jangan ketika ada satu permasalahan lalu kemudian yang salah hanya salah satu unsur maka semuanya salah. Nah, jangan seperti itu. Kita harus perlu membedakan. Ada satu permasalahan kita bongkar dan ternyata kita menemukan, misal kita menemukan ada 4 unsur di dalam permasalahan tersebut, maka kita cari ini unsur mana yang salah. Nah, unsur mana yang benar, itu harus kita keluarkan, harus kita beritahukan kepada orang-orang yang meminta pengetahuan dari kita. Jadi ini loh mas, yang salahnya ada di unsur ini, sedangkan unsur lainnya bisa dikatakan benar. Nah, itu korektif, verifikatif. Lalu kemudian transformatif. Nah, ini kita harus betul-betul membuat perubahan nyata, tidak hanya dalam bentuk teoritis saja, tapi betul-betul bisa merubah yang awalnya dari masalah menjadi solutif begitu. Nah, itu semi permeable. Nanti akan kita bahas semi permeable dengan pola keilmuan yang khas dari UIN Sunan Kalijaga, yaitu integrasi interkoneksi. Nah, kita akan bahas nanti. Yuk lanjut. Yang kedua, kita harus mempunyai intersubjective testability, keterujian intersubjektif. Jadi kita sebagai mahasiswa, agen perubahan, itu harus diuji subjektivitasnya kita dengan subjektivitas yang lain. Bagaimana penjelasannya? Ada di slide berikutnya. Kita lanjut yang ketiga. Kita harus mempunyai creative imagination. Jadi imajinasi kreatif antara induktif dan deduktif. Nah, begitu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang meneliti suatu permasalahan, kita dituntut untuk menarik kesimpulan deduktif dan menarik kesimpulan induktif. Kalau hubungannya dengan ilmu tafsir, ini berkaitan misalkan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu ada yang dikatakan ayat turun karena ada sebuah permasalahan khusus pada sahabat Nabi atau pada Nabi sendiri. Ada peristiwa khusus begitu. Nah ini, lalu kemudian ada yang mengatakan tidak ada sebab khusus, semuanya bersifat umum begitu. Asbabun nuzulnya ayat turun ya karena bersifat umum. Nah, di antara kedua ini, asbabun nuzul model 2 ini ada creative imagination. Apa modelnya? Jadi kalau misalkan asbabun nuzul ayat turun karena bikhususis sabab gitu, karena sebab-sebab tertentu. Lalu kemudian ada yang mengatakan tidak, karena ayat turun itu tidak berdasarkan sebab tertentu. Nah, di tengah-tengah itu kita tarik perpaduan di antara keduanya. Nah, itulah creative imagination. Seperti apa contohnya? Jadi ada asbabun nuzul yang mikro dan ada asbabun nuzul yang makro begitu. Asbabun nuzul mikro itu yang berkaitan dengan segala sesuatu, sebab-sebab khusus ketika merespon kejadian yang ada di sekitar Nabi dan sahabat. Lalu kemudian asbabun nuzul makro, nah ini berkaitan dengan sebab-sebab universal dari sebuah ayat. Jadi
ayat ini tidak terpaku pada kejadian tertentu atau respon sosial tertentu, respon firman ayat tertentu terhadap kondisi sosial pada zaman Nabi atau sahabat. Nah, jadi betul-betul bisa ditarik, tidak hanya berguna pada saat zaman Nabi saja, tapi berguna sampai masa sekarang. Nah, itu seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia intersubjective testability. Prof. Amin Abdullah sering menyebut teorinya Kim Knott untuk menjelaskan intersubjective testability ini. Jadi keterujian intersubjektif pada diri rekan-rekan mahasiswa ini. Jadi ketika rekan-rekan mahasiswa, jadi menurut Kim Knott, ketika ada seorang scholar atau mahasiswa dihadapkan kepada sebuah permasalahan, nah perspektif mahasiswa ini bisa dibagi dalam 4 ini. Yang pertama ada insider, yang kedua mahasiswa sebagai outsider, yang ketiga sebagai observer, dan yang keempat sebagai partisipan ini ya. Insider itu apa? Insider itu adalah jadi seseorang yang betul-betul mendalami atau merupakan bagian dari sebuah permasalahan tersebut. Contohnya begini, ketika ada konflik di daerah X, maka mahasiswa yang meneliti daerah X, meneliti konflik di daerah X, itu apakah dilihat sebagai insider, orang dalam, artinya penduduk di daerah tersebut, atau apakah dia menjadi outsider, orang luar. Jadi ada orang dalam, ada orang luar. Insider orang dalam, outsider orang luar. Ada konflik di agama Kristen, maka mahasiswa Islam dikatakan sebagai outsider terhadap konflik yang ada di dalam agama lain. Tapi ketika kemudian ada konflik di daerah yang sesama Muslim, maka mahasiswa IAT, rekan-rekan IAT ini bisa dikatakan sebagai insider, orang dalam dari konflik tersebut. Ini keterkaitannya ketika mahasiswa memberikan keterangan atas konflik tersebut, apakah kemudian keterangannya bisa objektivitasnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, serta kemudian subjektivitasnya juga bisa betul-betul diteliti dengan baik begitu. Nah, itu ya, ini yang dua ini. Oke, kembali ke sini. Oke. Nah, ada juga observer. Ada juga observer ini. Mana ini? Ada juga observer. Observer ini ketika ada konflik tersebut, apakah rekan-rekan mahasiswa ini hanya mengamati saja dari luar? Jadi ada masalah di depan kita, sebuah kotak. Kalau sesama Muslim, kalau sesama agama atau sesama katakanlah organisasi masyarakat atau sesama aliran mazhab, maka bisa dikatakan kita sebagai insider. Nah, tapi ketika permasalahan kotaknya ini kita hanya sebatas mengamati dari luar, maka kita disebut observer. Akan tetapi kalau kita turut masuk ke dalamnya sebagai pengurus di dalamnya, nah, itu kita bisa dikatakan sebagai partisipan, orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya.
Apakah beda Pak hasilnya? Tentu berbeda. Makanya di sini disebut dengan intersubjective testability. Intersubjective testability. Jadi keterujian subjektivitas. Jadi Anda menjadi siapa dalam sebuah permasalahan yang akan Anda teliti? Sebagai insider, sebagai outsider, sebagai pengamat, observer, atau ikut terjun di dalamnya, partisipan. Ini akan menentukan subjektivitas saudara, rekan-rekan mahasiswa terhadap masalah yang saudara teliti. Begitu. Pak, bisakah kemudian kita menjadi pengamat, observer sekaligus sebagai partisipan? Bisa, sangat mungkin sekali bisa. Dan justru biasanya model-model penelitian yang kemudian penelitinya menjadi observer sekaligus partisipan di dalamnya, itu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Misalkan contoh nih, kita akan membahas tentang katakan problem konflik tentang Syiah, atau tentang masalah lain dalam hal toleransi keberagamaan, misalkan seperti itu. Nah, kita tentukan dulu kita mau menjadi insider atau outsider terhadap konflik tersebut, lalu kemudian kita mau menjadi observer atau mau menjadi partisipan di dalamnya. Itu akan menghasilkan keilmuan penelitian yang berbeda nanti, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang menjadi kekhasan, ciri khas dari UIN Sunan Kalijaga. Ini adalah jaring laba-laba keilmuan. Nah, ini membuktikan bahwasanya ada hubungan antara agama dan ilmu yang berada dalam ruang lingkup peradaban manusia. Oke, secara agama kita mempunyai sumber agama. Dalam pertemuan kemarin kita telah membahas sumber agama, khususnya agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, apakah Al-Quran dan Sunnah atau hadis ini kemudian bisa dikaitkan antara ilmu dan ajaran agama? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan metode dan pendekatan. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipakai kecuali dengan menggunakan metode dan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Apa saja metode dan pendekatannya? Kita bisa memakai metode dan pendekatan fikih. Al-Quran dan Sunnah kita gunakan metode dan pendekatan berupa tafsir, berupa pendekatan metode dan pendekatan lugawi, sastra. Lalu kemudian Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi didekati dengan pendekatan dan metode ilmu kalam atau tauhid. Apakah bisa? Sangat bisa sekali. Lalu kemudian didekati dengan metode dan pendekatan tasawuf. Bisa sekali itu. Lalu kemudian Al-Quran yang kita pakai dengan metode dan pendekatan tarikh, fikih, tafsir, dan lain sebagainya ini apakah bisa? Ini teman-teman sudah jelas nggak gambarnya? Kalau nggak bisa jelas, nanti teman-teman mahasiswa silahkan cari di Google ya, di Google image, di Google gambar itu, cari spider web tulisannya ya, SPIDER web, spider web, jaring laba-laba keilmuan Amin Abdullah. Nah, di situ teman-teman akan bisa mendapatkan gambar seperti di layar ini.
metode dan pendekatan tarikh, fikih, tafsir dan lain sebagainya ini ternyata juga bisa didekati dengan ilmu-ilmu di luar khazanah Islam sendiri. Apa saja? Bisa didekati dengan filologi, arkeologi, antropologi, lalu kemudian bisa didekati dengan pendekatan etika atau akhlak, lalu kemudian bisa didekati dengan keilmuan psikologi ataupun kimia, biologi. Ada. Apakah bisa Pak Al-Quran didekati dengan keilmuan misalkan tafsir yang berbasiskan kimia, fisika dan lain sebagainya? Bisa. Makanya kalau kita tahu tafsir ayat-ayat Al-Quran itu ada corak dan warnanya. Ada corak keilmuan. Corak tafsir Al-Quran yang bernuansa sains. Ada. Punyanya Jauhari Tantawi misalkan. Atau punyanya yang lain. Lalu kemudian apakah bisa Pak kemudian ayat-ayat Al-Quran itu didekati dengan pendekatan tasawuf, ilmu tafsir yang tasawuf? Ada. Milik siapa? Contohnya Ruhul Ma'ani, miliknya Syihabuddin Al-Alusi begitu. Tafsir Ruhul Ma'ani. Nah itu di dalam tafsir Ruhul Ma'ani semua penjelasan Al-Alusi berdasarkan dengan metode dan pendekatan keilmuan tafsir yang berbasiskan tasawuf. Begitu. Lalu kemudian ketika dikembangkan dengan peradaban manusia sekarang, contohnya peradaban milenial begitu misalkan. Apakah bisa Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Contohnya ketika kita akan menggunakan pendekatan tafsir yang berhubungan dengan hukum-hukum internasional, lalu kemudian berhubungan dengan ekonomi, tafsir ekonomi milenial, lalu kemudian tafsir teknologi nano dan lain sebagainya. Apakah bisa? Sangat bisa sekali dengan menggunakan, tentu dalam koridor menggunakan metode dan pendekatan yang ada di dalam gambar seperti ini. Nah, diharapkan teman-teman tafsir, teman-teman rekan mahasiswa dari prodi program studi ilmu Al-Quran dan tafsir bisa memahami betul bagaimana teks ayat Al-Quran dan teks hadis itu bisa kita olah dengan metode dan pendekatan yang ada di dalam gambar ini. Gambar di sini tidak berupa garis yang lurus begitu, tapi garis putus-putus begitu. Artinya garis putus-putus ini adalah semi permeable. Bisa disinergikan dengan keilmuan lain. Nah, disitulah letak Islam berhubungan dengan peradaban dunia, khususnya keilmuan. Kalau dalam mata kuliah ini, inilah hubungan Islam, mata kuliah Islam dan ilmu-ilmu sosial. Letaknya ada di gambar ini, gambar jaring laba-laba milik Profesor Amin Abdullah. Oke. Nah, kalau sudah paham berarti dalam kesempatan yang akan datang kita akan membahas agama Islam dengan pendekatan ilmu sosial humaniora yang lain, bisa dengan fenomenologi dan lain sebagainya, dengan menggunakan model semi permeable yang seperti ini, ya. Nah, begitu. Jadi intisari dari
mata kuliah Islam dan ilmu sosial humaniora ada di dalam gambar ini. Pahami betul, coba cari di Google, cari jaring laba-laba keilmuan Amin Abdullah. Nah, kalian rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tambahan daripada apa yang sudah saya sampaikan di dalam materi presentasi kali ini. Oke teman-teman, itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan kita diskusi di dalam grup WA kelas yang sudah kita masuk bersama-sama nanti. Begitu ya. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.